Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joydafa Akbar Hanafia Albi. Di sini saya sebagai research mentor yang akan membantu tugas dari Mbak Saila terkait dunia kepenulisan dan juga penelitian. Baik, langsung gini Mbak ya, langsung saya jelaskan saja. Jadi di sini saya akan eh, memaparkan terkait apa itu penelitian. Jadi di sini saya memakai judul gradualitas penelitian dalam bingkai publikasi ilmiah. Jadi nanti akan berisi terkait apa itu penelitian, apa itu pengolahan data, apa itu publikasi ilmiah, dan yang terakhir terkait mekanisme konsultasi Mbak Saila kepada saya ya sebagai research mentor. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama ini penelitian. Jadi penelitian itu istilah yang jamak yang ada di eh, pola pikir mahasiswa dan juga sivitas akademika di kampus. Jadi mahasiswa ini akan dituntut dan dituntun bagaimana cara menjadi seorang peneliti yang harus tahu nih kerangka berpikir peneliti. Dan di sini saya menjelaskan terkait penelitian itu sebenarnya sebuah proses yang sistematis dan juga terencana dalam berbagai rangkaian atau tingkatan, gradual tingkatan. Dan penelitian itu didapatkan dengan cara yang pertama mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi awal yang bisa menjadi gerbang masuk untuk tahap selanjutnya, yakni menganalisis data, mana data yang harus digunakan, mana data yang sebenarnya tidak cukup kuat untuk dicantumkan dalam karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah cara menginterpretasikan atau menyimpulkan dari temuan data tersebut. Dan tujuan penelitian itu yang pertama menemukan pengetahuan atau fakta baru. Jadi bagaimana sih penelitian itu dapat berguna dalam mengungkap sebuah pengetahuan atau sebuah permasalahan yang ada di lingkup atau lokus di dalam penelitian tersebut. Dan yang kedua, bisa jadi menguji teori dari pakar sebelumnya, apakah teori itu sudah tidak berlaku, atau bahkan kita bisa menambahkan research gap dari teori tersebut. Dan yang ketiga, itu memecahkan permasalahan yang nyata di masyarakat. Dan yang terakhir, kita sebagai peneliti itu kalau mempunyai kerangka berpikir yang sistematis, itu bisa menjadi konsultan bagi para pemangku kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan sesuai dengan bidang keilmuan kita. Baik, yang kedua yakni metode penelitian. Secara garis besar, metode penelitian itu ada dua, penelitian kuali dan penelitian kuanti. Penelitian kuali itu sederhananya adalah penelitian yang hasilnya itu berupa cerita, berupa narasi yang terdeskriptis. Dan penelitian kualitatif itu biasanya lebih banyak menggunakan kata-kata dan juga untuk sampelnya itu tergantung dari lokus penelitian kita. Seperti saya contoh dulu, saya mahasiswa ilmu politik, lokus penelitian saya itu adalah concern untuk mengamati bagaimana perilaku anggota dewan yang ada di kota saya. Jadi hanya di lingkup kantor dan itu pun tidak bisa terkuantifikasikan secara menyeluruh saya untuk mengambil sampelnya itu. Nah, kalau kualitatif seperti itu. Sedangkan kalau kuanti itu cenderung lebih besar jumlah sampelnya atau respondennya itu lebih besar dan kuantitatif ini penelitian yang terkuantifikasi, yang rigid, yang ada indikator capaiannya. Dan hasil yang dihasilkan dari penelitian kualitatif itu umumnya bersifat subjektif, sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh peneliti tersebut, atau emosional bisa dirupakan dalam tulisan tersebut. Sedangkan kuantitatif itu bersifat objektif dan general, sesuai dengan perhitungan yang em, telah dilakukan berdasarkan rumus. Biasanya kalau kuantitatif itu teman-teman saya mengajar itu lebih banyak memakai rumus Lovin, itu lebih sering digunakan teman-teman mahasiswa untuk menghitung terkait hasil
dari kuesioner atau survei itu seperti itu pengklasifikasiannya. Dan teknik yang diambil umumnya kalau apa namanya kuanti dan kuali itu kalau kuanti lebih ke studi kasus, maaf kalau kuali itu lebih ke studi kasus dan kuanti itu survei, eksperimen seperti itu. Baik, next. Jadi yang terakhir ini terkait penelitian. Struktur penelitiannya sudah seperti yang dijelaskan ini. Dan juga langsung saya ke pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian, penelitian kualitatif ini umumnya ada 5. Dan yang 2 itu lebih condong ke penelitian kuantitatif karena ada toolsnya. Pengkodean itu ada toolsnya. Seperti itu. Dan juga terkait publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu jadi bagaimana kita sebagai seorang penulis itu men-show off-kan, mensiarkan hasil karya kita berupa apa namanya tempat platform yang namanya jurnal. Jadi jurnal itu tempat publish sebuah artikel. Jadi bisa dibedakan ya antara artikel dan atau jurnal itu. Dan ini ada beberapa tujuan publikasi jurnal pada umumnya, seperti menyebarkan, mendokumentasikan, menguji, dan menjadi syarat akademik. Lalu jenis-jenis publikasi ilmiah yang pertama, jurnal ilmiah itu bisa dijumpai ya di beberapa platform seperti Sinta atau bahkan yang lebih tinggi Scopus atau jurnal-jurnal lain. Kalau di saya itu di Kementerian Agama itu namanya Moraref seperti itu. Kalau yang kedua, tahapan kedua prosiding. Prosiding ini seminar, seminar yang nantinya kita akan mempresentasikan di hadapan para ahli atau pakar di bidang itu. Seperti itu. Jadi kita memamerkan hasil temuan kita di para pakar. Yang ketiga, buku ilmiah. Yang keempat, laporan penelitian ini bisa jadi hasil dari kita pengabdian masyarakat. Sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa dirupakan laporan penelitian. Dan yang terakhir itu syarat kelulusan untuk menempuh gelar sarjana hingga pasca sarjana, skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Next, untuk proses publikasi ilmiah, ini sudah ada penulisan artikel sesuai kaidah ilmiah, pengajuan ke jurnal, ini penseleksian, dan peer review itu hasil evaluasi dari pakar. Jadi peer review itu artinya evaluasi antar rekan sejawat, seperti itu. Dan yang keempat, revisi, dan yang kelima, publikasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, konsultasi penelitian, nanti bisa konsultasi ke saya terkait judul, masalah, rumusan masalah, dan metode penelitian instrumen nanti bisa langsung konsultasi bagaimana sih cara yang benar, bagaimana sih eh, cara untuk kita bisa terbit karya kita itu di platform jurnal atau bisa kita lolos prosiding eh, sebuah konferensi jurnal itu bisa nanti konsultasi terkait hal itu dan juga ini saya memaparkan pengolahan data ini yang sesuai dengan karakter. Seperti itu dan ya terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.